Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang polusi udara akibat pembakaran batu bara. Our team is Nisa Rahman, Resti Purnamasari, Vera Malta, dan saya sendiri, Nia Syahrani. Batu bara merupakan salah satu komoditas tambang yang menjadi andalan Indonesia. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan dan sudah melalui proses pembatu-baraan. Berikut ialah kegunaan batu bara. 1. Sumber bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara memang sudah menjadi salah satu bahan bakar andalan bagi pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan ketersediaan batu bara, teknologi, dan biaya yang ditawarkan batu bara sebagai bahan bakar masih sangat menggiurkan. 2. Bisa diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Batu bara ternyata bisa dimanfaatkan dengan melakukan konversi atau mengubah bentuk padatan batu bara menjadi bahan bakar berbentuk cair yang dikenal dengan nama likuifikasi ataupun menjadi bahan bakar berbentuk gas yang disebut dengan proses gasifikasi. 3. Sebagai pendukung dalam industri baja. Batu bara sangat bermanfaat bagi keberlangsungan industri baja sebagai sumber panas. Produksi baja mentah banyak memakai metalurgi batu bara dari batu bara kokas. Produksi baja melibatkan karbon dan bahan besi. Karbon diperlukan untuk memanaskan bahan besi dan mengolahnya menjadi baja. Karbon dari batu bara menghasilkan panas tinggi sehingga mendukung produksi baja. 4. Sebagai pendukung dalam industri aluminium. Batu bara menjadi bahan bakar yang mendukung industri aluminium. Bahan ini diperoleh sebagai hasil sampingan dari proses oksidasi besi pada industri baja. Gas dan panas kokas dari batu bara dapat memisahkan beberapa produk baja sehingga mendapatkan produk aluminium yang dipakai untuk berbagai industri seperti pertanian, peralatan dapur, konstruksi, dan berbagai industri lainnya. 5. Berguna dalam industri semen. Batu bara menjadi salah satu bahan bakar utama dalam produksi semen. Batu bara terbukti bisa menghasilkan suhu tinggi hingga 1500 derajat Celcius. Dengan panas yang dihasilkan tersebut, batu bara menjadi bahan bakar untuk mengolah berbagai bahan mentah yang digunakan untuk membuat semen. Semen sendiri terbuat dari campuran antara kalsium karbonat, oksida besi, oksida aluminium, dan silikon. 6. Penggunaan tar batu bara. Ketika batu bara disuling, maka akan menghasilkan residu yang dikenal sebagai tar batu bara yang berbentuk cair dan berwarna hitam pekat. Tar batu bara digunakan untuk memperbaiki rumah dan bangunan serta produksi kain. Material ini banyak digunakan untuk membuat bangunan tahan air, untuk isolasi bangunan, untuk membuat cat, kain, sampo, dan sabun. Proses pembentukan batu bara. Ratusan juta tahun yang lalu, banyak pohon dan tumbuhan yang hidup di bumi, seperti pakis raksasa. Lalu, tumbuhan tersebut mati di rawa dan tepi sungai, timbul lumpur dan tanah. Selama bertahun-tahun, ketika tumbuhan mati itu tenggelam, maka panas dari bumi dan tekanan atau berat tanah mengubah tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Berikut adalah peta sebaran tambang batu bara di dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan polusi udara. Nah, di zaman industrialisasi dan modernisasi saat ini, banyak sekali menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, seperti minyak bumi dan batu bara. Batu bara yang dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Apa yang ditimbulkan oleh pembakaran batu bara tersebut? Nah, mari kita pelajari sama-sama. Nah,
Sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar dan sumber energi di berbagai industrinya. Pemakaian energi di Indonesia untuk pembangkit listrik sendiri masih bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Nah, dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut dihasilkan gas CO2 atau karbon dioksida dan NOx atau nitrogen oksida dan SO2 atau sulfur dioksida yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan dihasilkan pula polutan radioaktif. Naiknya jumlah gas CO2 di udara akibat pembakaran bahan bakar fosil akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan akhirnya dapat mempengaruhi perubahan iklim serta rusaknya ekosistem di bumi. CO2 pada pembakaran batu bara lebih banyak dibandingkan dari pembakaran minyak bumi. Dapat kita ketahui bersama, pembakaran batu bara atau minyak bumi yang dapat merusak polusi udara sendiri adalah dari berbagai faktor seperti asap kendaraan, asap pabrik, bisa seperti dari pabrik kelapa sawit dan karet yang banyak di Indonesia, serta dari faktor-faktor yang lain yang disebabkan oleh manusia maupun faktor alami dari bumi itu sendiri. Dampak polusi udara akibat pembakaran batu bara. Yang pertama itu adalah dampak pada kesehatan, karena manusia dapat terkena dampak kesehatan karena pembakaran batu bara di lingkungan kerja maupun di lingkungan hidup. Polutan dapat langsung masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan maupun secara tidak langsung melalui makanan atau minuman yang tercemar. Dapat terjadi karena seperti contohnya dapat kita lihat ternak dan tanaman pangan terkena dampak polutan dari udara, maka emisi yang masuk ke tanah dan ke air tersebut dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Debu yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara juga menyebabkan atau juga berpengaruh pada kesehatan manusia, karena misalnya batu bara yang dibakar tersebut, debu yang dihasilkannya misalnya hinggap di tanaman pangan, maka tanaman pangan tersebut akan dikonsumsi, maka akan berpengaruh pada kesehatan manusia. Yang ketiga yaitu gangguan pada sistemik tubuh. Dapat terjadi di samping tempat di mana bahan toksik masuk ke dalam tubuh, berbagai zat terutama logam terdapat dalam gas dan limbah pembakaran batu bara yang dapat menyebabkan berpengaruh sistemik melalui paparan udara, dapat dipekerti melalui coal benefiction. Yang keempat yaitu pengaruh kesehatan dari merkuri yang timbul karena pembakaran batu bara dapat terjadi karena naiknya kadar metil merkuri pada ikan di danau yang dekat terhadap asam dekat sumber dengan besar, misalnya pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan agar tidak berdampak pada kesehatan manusia. Yang kelima yaitu pengaruh genotoksik. Pengaruh yang ditimbulkan itu oleh gas pembakaran terutama bahan organik, logam tertentu, dan zat radioaktif. Yang kedua yaitu hujan asam. Hujan asam ini sangat berdampak juga pada lingkungan, karena pada kondisi ini tanaman dan tanah sangat berpengaruh, karena
dampak dari hujan asam tersebut. Seperti contohnya dapat kita lihat, tanaman yang terkena oleh hujan asam tersebut, pastinya zat-zat kimia yang terbawa oleh hujan asam tersebut akan terbawa pada tanaman tersebut, karena pada dasarnya tanaman pangan juga akan dikonsumsi oleh manusia. Dan pada tanah, air yang hasil dari hujan asam tersebut pastinya akan menyerap ke tanah, karena sumber air tersebut nantinya akan tercemar, maka air tersebut yang dikonsumsi manusia juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Pencegahan polusi akibat pembakaran batu bara. Yang pertama itu kemungkinan pemanfaatan dari limbah. Debu terbang dari pembakaran batu bara dapat dimanfaatkan untuk campuran semen dan beton. Maka pengaruh genotoksik dari pembakaran batu bara bila dijalankan dengan cara modern, maka akan sangat kecil terjadinya dampak negatif dari pembakaran batu bara yang dihasilkannya itu debu dari pembakaran batu bara tersebut. Yang kedua yaitu tidak ada pembangunan PLTU batu bara yang baru, karena para peneliti menyebut bahwa partikel dari polutan batu bara berkontribusi 5 kali lebih besar dibandingkan polutan lain terkait risiko kematian dari penyakit jantung yang ditimbulkan oleh polusi akibat batu bara, pembakaran dari batu bara ini. Yang ketiga yaitu menutup PLTU batu bara tertua dan kotor yang sedang beroperasi, karena pada pengoperasian PLTU batu bara tidak bisa menghormati hukum, maka harus ditutup, karena PLTU batu bara tertua dan paling kotor yang telah gagal mengadopsi teknologi terbaik yang tersedia untuk membatasi emisi beracun, mereka juga harus ditutup. Yang keempat yaitu memperkuat aturan hukum dan penegakannya. Maka juga harus berupaya untuk memperkuat dan para penegakan hukum agar pengawasan dan peraturan tentang polusi udara dari PLTU batu bara yang dihasilkannya. Agar secara efektif adalah memperluas dan memperkuat jaringan pemantauan sistematis di seluruh negeri, mengidentifikasi sumber emisi utama dan melakukan penelitian terhadap kesehatan, lingkungan, sosial, dan dampak ekonomi akibat polutan tersebut. Dan pemerintah harus mewajibkan pemeriksaan rutin dengan perangkat polusi kontrol, pembangkit listrik, dan memperkuat pemantauan dan hukum untuk pembangkit dengan emisi polutan yang berlebih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam presentasi pada kali ini. Thank you. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.